Halo semua, gua Radit, The Finance Bro Unit. Jadi di video ini gua akan ngejelasin cara bandar goreng suatu saham. Yap, bandar yang lu semua kira bisa menggerakkan market. Kalau lu semuanya bisa spend waktu kurang lebih 20-30 menit, gua akan jamin lu akan mendapatkan ilmu yang paling daging dan lu nggak akan dapetin ini dari channel manapun. Mungkin ada beberapa channel yang udah sering ngebahas soal bandarmologi, arah gerak suatu bandar dilihat dari broker summary dan macam-macam. Tapi gue di sini akan membahas dari orang yang sudah berkecimpungan di industri keuangan lebih dari 5 tahun. So, nggak perlu nunggu lama-lama lagi, gue tahu kalian waktunya sangat terbatas dan gue yakin juga banyak orang yang nggak ngeklik video ini. So ya, kita langsung mulai ke cara bandar goreng saham. Sebenarnya lucu ya, istilah bandar di dunia pasar saham ini tuh ada beberapa terms yang perlu kalian ketahui. Mungkin bandar yang kalian tahu adalah, wah, orang yang menggerakkan harga saham dari harganya murah sampai ke harga mahal. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau ternyata bandar itu juga ada bandar yang baik. Nggak semua bandar itu jahat. Mungkin dari kalian semua di sini tuh pernah menjadi korban dari suatu bandar yang jahat. Well, gue turut berduka cita. Semoga kalian dapat pelajaran yang sangat bermanfaat ya dari situasi dan dari kejadian itu. Tapi anyway, di sini ada beberapa platform sosial media gue. Di sini ada TikTok, Instagram, YouTube, Telegram. So, make sure kalian semuanya follow, join, supaya bisa tahu info-info terupdate dari channel gua. Pertama-tama disclaimer on dulu teman-teman semuanya, seluruh konten di channel ini dibuat untuk tujuan edukasi. Jadi, pembahasan terkait dengan finance, investasi, emiten, ataupun kode emiten, itu semuanya merupakan opini pribadi gua dan jangan dijadikan sebagai alat ataupun sebagai alasan untuk melakukan jual beli suatu saham. So, be wise teman-teman semuanya, jangan entry saham dari apa yang gua omongin di sini. Dan gue juga akan kasih disclaimer kepada emiten-emiten semuanya. Gue akan sensor seluruh order book, seluruh emiten-emiten yang ada di video kali ini. So ya, kita langsung mulai aja. First of all, kenalan dulu. Nama gue Radit. Of course, kalian udah tahu dari channel gue. Gue kenal saham di tahun 2020. Yes, pas zaman COVID, pas zaman orang-orang di mana bingung nyari income, bingung nyari uang dari mana. Tapi berkat adanya COVID ini, gue bisa belajar satu valuable lesson yang mungkin banyak orang nggak pernah rasakan, yaitu gue masuk ke dunia capital market. Nggak hanya itu aja teman-teman semuanya, gue juga udah kerja di industri keuangan sejak tahun 2022, jadi overall gue udah 6 tahun di market. Jadi udah cukup panjang tuh, dari market yang bullish, bearish, gue udah merasakan. Dari ditipu, kena rug pull kalau di kripto, macam-macam gue udah rasakan itu semuanya. Gue juga udah merasakan main saham, gue juga udah merasakan main kripto, dan gue juga udah merasakan main forex. Saham, gue udah punya lisensi, kripto, gue sekarang sedang menggeluti industrinya, dan forex, gue sudah merasakannya sebagai user. Oke, berdasarkan POJK 13 tahun 2025, bagi orang yang membicarakan mengenai aset keuangan, instrumen investasi, itu harus memiliki lisensi dan juga sertifikasi. So ya, gue Radit, gue udah memiliki izin, lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan, berupa izin wakil perantara pedagang efek, dan sampai sekarang masih aktif. Lalu gue juga sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi, yaitu CSA, CTA, dan juga CIB, dan beberapa sertifikat dari media-media ataupun platform-platform lainnya seperti Bloomberg. Dan gue yakin semuanya kalian udah familiar dengan Bloomberg, karena banyak influencer juga yang bilang, nggak Bloomberg nggak keren. Jadi gue udah punya 3, yang pertama itu Bloomberg Market Concept, yang kedua itu ESG, dan juga Bloomberg Finance Fundamentals. Gue udah menjalani dan gue sudah menyelesaikan semua misi itu. Gue akan membawakan materi ini dengan bahasa tongkrongan. Jadi buat kalian yang memang pusing ngeliatin channel lain yang bahasanya terlalu teknis, terlalu analis, dan macam-macam, so ya, welcome to my channel. Gue akan ngebahas saham dengan bahasa tongkrongan dan juga bahasa sehari-hari. Karena kebetulan gue juga masih Gen Z. So ya. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Bandar saham definition. Gue di sini sudah menuliskan tentang definisi bandar saham. Gue cari ke beberapa pakar, ke beberapa buku, ke beberapa penelitian. Mereka nggak ada yang mendefinisikan bandar saham secara eksplisit di sana. Mereka mendefinisikan sebagai liquidity provider, sebagai orang yang memberikan liquidity di pasar, and then juga sebagai individual ataupun institusi yang mempunyai uang yang besar. Itu menurut mereka adalah definisi dari bandar. Tapi definisi bandar menurut kita sebagai retail, menurut gue sebagai retail, itu adalah pelaku pasar bermodal besar yang mampu mempengaruhi harga saham. Jadi, siapapun bisa menjadi bandar asalkan uangnya banyak. Dan mereka bisa mengontrol dari segi harga, volume, dan macam-macam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya bisa banyak. Ada yang bisa untuk naikin harga, ada yang bisa untuk menjaga volume harian suatu saham, ada yang memang untuk mengkelabui para
retail seperti kita. Dan nanti gue akan jelasin di slide-slide selanjutnya, of course. Jadi bandar itu ada beberapa terms. Bandar menurut definisi gue itu adalah seorang yang memberikan liquidity kepada suatu saham. Jadi mereka yang masang bid offer supaya saham tersebut terlihat liquid, supaya kita para retail ataupun institusi besar pada bisa beli saham tersebut atau bisa jual saham tersebut. Jadi di sini gue akan tulisin dulu, bandar menurut terms gue adalah seorang liquidity provider. Oke. Ini adalah suatu terms yang menurut gue paling netral ya dibandingkan dengan bandar saham yang suka goreng-goreng saham dan macam-macam. Nah, liquidity provider di sini ada dua, yaitu yang pertama aktif, oke, dan yang kedua itu pasif. Oke, kita bahas dari aktif dulu ya. Kalau gue ngomongin soal liquidity provider yang aktif, itu liquidity provider yang memang day to day-nya mereka melakukan jual beli suatu saham. Jadi let's say mereka beli saham A hari ini atau pagi ini, nanti siang mereka jual. Itu adalah liquidity provider aktif gitu. Sementara kalau pasif, biasanya pasif ini tuh bener-bener big fund asing institusi besar yang memang mereka sekali hit itu mereka akan hold selama let's say 3 bulan dan 6 bulan sesuai dengan indeks. Ya mungkin kalau kalian semuanya kenal indeks yang baru-baru ini rame itu adalah indeks MSCI, FTSE dan macam-macam gitu. Padahal indeks itu udah lama sejak tahun 2000-an, bahkan tahun 90-an ya teman-teman semuanya. Jadi memang baru happeningnya sekarang gitu. Jadi ini perlu diketahui dulu bahwa ada dua liquidity provider yang aktif ini biasanya melakukan day trade, swing trade, oke, dan macam-macam motif mereka. Tapi kalau yang pasif ini biasanya mereka itu mengikuti indeks. Jadi setiap ada rebalancing indeks seperti MSCI, FTSE, mereka baru masuk. Ya, jadi ini biasanya mereka jumlahnya lebih besar. Jumlah besar. Oke. Dan mereka rebalancing sesuai indeks. Jadi holding period mereka itu lebih panjang. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya setelah nonton video ini masih bilang, wah bandar ini jahat, bandar ini goreng saham terus diterjunin sahamnya ke bawah. Enggak gitu teman-teman semuanya. Nanti ada beberapa terms dari bandar yang gue akan jelasin di slide selanjutnya, which is sekarang gue akan pindah. Oke, kita masuk ke dalam order book ya. Jadi gue sebelum ngejelasin di sini teman-teman semuanya, gue pengen kalian identify dulu apa sih masalah dari order book ini. Apakah menurut kalian saham ini dikontrol oleh suatu bandar? Gue akan kasih waktu ke kalian kurang lebih 5 detik untuk mikir. Nah, jawaban simple, teman-teman semuanya. Kalau gue bisa cek di sini, ya, di sini tuh mereka ada beberapa order book yang tebal. Nih, kalau kalian perhatikan, ya, di sini ada 2 baris order book yang tebal. Oke, ini bid ya. Nih, anyway, kalau teman-teman semuanya nggak tahu bid offer itu apa, bid itu adalah antrian untuk beli dan offer itu adalah antrian untuk jual. Lot itu adalah antrian seberapa banyak orang yang ingin membeli in terms of lot saham, gitu. Oke. Di sini ada yang ngebid 1000 nih. 1000, 1000, 1000. Di sini juga ada 1000, 1000. Di sini 10.000 ya. Dan sisanya cuman berapa? 60, 200, 13, 67, 500, whatever, ya kan? Artinya apa? Artinya si bandar ini atau liquidity provider ini, mereka tuh nggak mau harga saham ini terjun melebihi atau lebih rendah dibandingkan 1250. Jadi bagi orang yang punya barang di saham ini dan ingin menjual, itu maksimal kalau bisa tuh diharapkan oleh bandarnya of course adalah cuman ke area ini doang. Mereka nggak mau harganya turun ke bawah. Begitu pula dengan di offer. Di sini ada offer 1.200, lalu juga di sini ada 1000-an, ya kan di sini ada 2.000. Jadi ini adalah trik-trik bagi liquidity provider mengisi bid offer supaya saham tersebut terlihat seperti ada isinya ataupun rame ya teman-teman semuanya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bandar itu harus institusi besar? Apakah bandar itu harus big fund, harus hedge fund, harus macam-macam, aset manajemen dan macam-macam, teman semuanya? Jawabannya enggak. Bagi kalian yang punya uang, ya, bahkan udah melebihi 1 triliun atau 2 triliun dan kalian ingin menggerakkan suatu saham dengan market cap yang rendah, itu very doable gitu. Dan kalian juga bisa di-identify sebagai bandar karena kalau kita pakai terms bandar menggerakkan harga, ya kalian adalah bandar kalau punya uang sebanyak itu. Karena kalau kita cek di sini ya, di sini total bidnya adalah 39.112. 192, sorry. Di sini ada 41.000. Dan dengan terms kayak gini aja kita ngelihat ya bahwa memang bandar ini menjaga liquidity di certain harga dan memang dia nggak mau harganya ini bisa turun. Apakah orang yang masang offer di sini juga bandar yang sama dengan memasang bid di sini? Jawabannya bisa jadi iya, gitu. Kenapa gue bilang bisa jadi?
Karena di capital market itu nggak ada yang namanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Di capital market itu 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10. Kalian harus bisa fleksibel di kala situasi yang terlalu dinamis. Tapi satu yang gue bisa bilang adalah, mereka ketika masang bid di sini, teman-teman semuanya, ini gue hapus dulu ya, biar nggak pusing ya. Oke. Mereka ketika masang bid di sini, area sini, mereka juga bisa pasang jual di area sini. Dan ini gue bisa bilang sebagai bandar yang aktif, gitu. Kenapa mereka melakukan kayak gitu? Karena bandar yang aktif itu biasanya mereka nggak akan mencari keuntungan yang banyak, gitu. Mereka nge-provide liquidity, mereka dapat untung 1%-2% per hari aja, menurut mereka udah cukup profitable, gitu. Dan akhirnya terjadilah kayak gini teman-teman semuanya ya, dipasang di bandar. Dan apakah kalian perlu masuk ke saham ini? Jawabannya yes or no. Karena tergantung uang kalian. Kalau uang kalian lebih dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, gue punya rules ya. Gue punya rules itu kalau misalkan kalian mau masuk suatu saham, make sure liquidity di suatu saham itu 10 kali lipatnya dari uang kalian. Contoh, kalau misalkan kalian mau masuk 10M, kalian mau masuk 10M, artinya liquidity per hari itu minimal ada 100M, ya kan? Dan ini udah bare minimum bagi gue. Kalau misalkan gue punya uang 10M, gue harus lihat daily trading volume-nya itu adalah 100M, gitu. Karena apa? Ketika gue masuk ke suatu saham yang gak liquid, let's say daily trading volume ternyata cuma berapa nih ya, 20M. Ya kan, lu masuk 10M, ya kan. Masalahnya 20M ini kan bukan daily trading volume lu sendiri. 20M ini adalah daily trading volume total dari suatu saham dalam sehari. Jadi ya asumsinya kalau 20M ini cuma dapat 10%, lu bisa keluar 10% per hari, ya artinya lu cuma bisa keluar kurang lebih 2M, gitu. Jadi barang lu harus diantri ini. Jadi 10M lu, 10M lu, 10M lu per hari harus keluar maksimal 2M, gitu loh. Dan ini nggak bisa kita analisa dan juga kita nggak bisa gambling di suatu saham ini teman-teman semuanya, karena memang liquidity-nya sangat seret, gitu ya. Oke. Dan ini juga ada contoh yang sama. Ini ada contoh saham yang memang secara order book ini tebel di beberapa harga lah ya. Di sini kan kalau kita cek di sini ada harga 90, terus juga di sini ada harga 91, 92, 93, 94, 95, 96, dan ini adalah harga yang bandar pasang. Jadi seorang liquidity provider pasang di harga tersebut gitu. Sisanya apa? Sisanya kalian lihat sendiri di sini 34, 25, 57, 27, 252, 48. Jadi mereka tuh nggak mau harganya lebih rendah dibandingkan harga 90 gitu. Dan ini menarik ya, kenapa harga 90 di sini ada 10.000 lot? Karena menurut mereka angka bulat tuh lebih atraktif gitu. Karena let's say angka 1.200, 1.000, 1.500, angka pembulatan tuh biasanya mereka lebih suka gitu. Makanya tebel nih bidnya di 90. Begitu pula di overnya. Di over cuma di sini doang teman-teman semuanya ya. Kalau kalian perhatikan ya tebelnya ya. Jadi di sini ada 3.000, 2.000, 1.000, 3.000, 7.000. Sisanya 735, 112, 372, 1.100, 100, 500. Jadi bisa jadi asumsinya adalah bandar hanya mencari spread kecil. Mereka dapat barang di 96, mereka jual di 99 gitu loh. Atau jual di 100. Dan ini nggak ada definisi yang tepat untuk membaca suatu bandar saham ya. Cara main bandar saham tuh beda-beda di setiap sahamnya. Ada yang aktif dan juga pasif, yang seperti tadi gue bilang. Aktif punya strateginya masing-masing, pasif juga punya strateginya masing-masing. Aktif strateginya banyak, pasif biasa strateginya cuma 1 atau 2 doang. Gitu. Nah, gue di sini pengen kalian tahu ya, bahwa bandar itu biasanya mendapatkan order dari suatu pihak. Berdasarkan asumsi gue ya teman-teman semuanya. Karena gue udah 6 tahun di capital market, gue udah sempat kena tipu, gue udah sempat untung banyak, gue udah loss banyak, gue udah sempat merasakan euforia bull market, gue udah sempat merasakan paniknya bear market. Jadi gue pengen kalian paham bahwa menurut gue bandar yang quote-on-quote aktif ini itu bisa mendapatkan order untuk menjaga suatu saham. Dari siapa? Bisa banyak, bisa dari sebuah emiten, bisa dari direksi emitennya, bisa dari komisaris emitennya, bisa dari ownernya, lalu juga bisa dari bandar-bandar yang memang pengen cari saham yang lagi tidur, terus tiba-tiba mereka naikin, mereka aktifin. Dan apakah emiten tahu kalau misalkan sahamnya digoreng? Terkadang mereka nggak tahu. Gue pernah ada cerita, gue kenal sama anaknya suatu owner dari sebuah emiten, teman-teman semuanya. Dia bilang ke gue kalau, bro, gue bingung deh, saham bokapnya teman gue, tiba-tiba kenapa digoreng naik gitu loh. Gue tanya, emang ada corporate action apa bro? Dia bilang, nggak ada duit, kita nggak ada corporate action apapun, we haven't announced anything, kata dia bilang kayak gitu. Lu lihat sebuah saham tiba-tiba digoreng naik,
dan ternyata emitennya nggak tahu, gue akan sebut itu sebagai bandar keliling. Jadi bandar dengan konsorsium uang lokal yang menggoreng suatu saham supaya frekuensinya bagus, daily trading volume-nya bagus, supaya retail masuk dan dia menjebak retail di dalamnya. Terdengar jahat? Ya, sedikit lah ya. Tapi back to the topic, ada certain harga, nih kalau kalian perhatikan ya, 115, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1205, ini tuh terjadi volume transaksi terbesar di 5 atau 6 harga ini, teman-teman semuanya, ya kan? Oops, sorry. Dan kita lihat ya di sini ya, value-nya gede nih, ada 180 juta, 46 juta, 284 juta, 900 juta, 200 dan 147 juta. Dan sisanya kering. Sisanya cuma berapa nih? 2,8 M, 3 M, 2,8 juta, 5,4 juta, kering banget. Sementara yang transaksi tergede terjadi di beberapa range harga ini doang. Gitu. Kenapa mereka nggak isi di harga yang lain ya? Nih, harga ini dan harga ini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan daily trading volume berdasarkan order dari suatu pihak itu sudah terfulfill, sudah selesai. Jadi let's say, misalkan gue adalah bandar gitu, gue punya konsorsium banyak banget, gue bisa mainin saham A, B, C, D, E, F, G gitu kan, gue udah proven track record lah misalkan gitu kan. Terus ada emiten datang ke gue gitu, bro, gue punya capital segini nih, let's say gue punya capital 2T gitu, market cap saham gue cuma 50M gitu kan, aneh kan, dia punya duit 2T, market cap cuma 50M, itu aneh loh. Terus gue pengen saham gue ini harganya tinggi, lu bantu gue dong gorengin saham ini gitu, lu bantu create the liquidity, lu bantu harga sahamnya naik, lu juga bantu dari segi sosial media supaya orang-orang tuh di komunitas tahu kalau saham ini tuh wah to the moon, to the moon, to the moon, to the moon. Makanya kalau lihat di beberapa platform sosial media tuh banyak yang bilang tuh, guys beli saham ABCD, ABCD, ABCD. Dan akhirnya apa? Lu bingung gitu kan, lu mau masuk yang mana gitu, karena banyak orang yang ngomong saham A bagus, B bagus, C bagus, D bagus. Akhirnya lu terjebak di dalam suatu noise gitu. Nah let's say si emiten ini ngasih duit gue 1T, dan dia bilang ke gue gini, pokoknya gue pengen daily trading volume gue sebesar 10% dari market cap gue, which is market cap 50M, 10% adalah 5M. Oke, gue bisa buatin, yaitu gue akan buatin volume di certain harga aja. Jadi once daily trading volume sudah terpenuhi, ya udah, gue diem aja gitu loh. Gue udah selesai. Dan sisanya biarin natural, biarin si retail, investor dan lain-lain semuanya itu bertransaksi di saham ini. Intinya adalah ketika suatu saham terbilang liquid secara daily trading volume, itu banyak investor akan memilih ya untuk berinvestasi di saham lu. Jadi banyak orang tuh biasanya akan melakukan entry buy ataupun entry sell ya kepada emiten-emiten yang memang secara daily trading volume itu bagus banget. Kalau misalkan lu udah fulfill suatu objektif, suatu misi dari sebuah target dari sebuah emiten gitu, ya udah, makanya nih dijamin aja teman-teman semua di sini. Yang kedua, teman-teman semuanya ya, tadi kan gue bilang ya, satu itu adalah ketika orang mendapatkan order. Nah yang kedua, kenapa dia buat di harga-harga gini aja? Bisa jadi ada orang lain yang juga main di sahamnya dia. Jadi let's say, oh dia udah buat 26.000, dia udah buat 2.200, dia udah buat 1.200, tiba-tiba di sini ada yang ngikut 7.000. Di sini ada yang ngikut 1.500, di sini ada yang ngikut 2.400. Dan kalau dari situ kan berarti kan dia hemat ya. Let's say dia cuma keluar dana 3M, tiba-tiba ada orang yang masuk 2M gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon gini, bro, thank you ya, udah berhasil nih daily trading volume gue 5M. Dan selesai gitu kan. Padahal lu sebagai bandar, lu cuma modalin 3M doang situ. Jadi lu bisa menghemat nih. Jadi lu punya capital reserve di sini adalah 2M gitu. Jadi itu ada dua alasan ya. Yang pertama memang secara order sudah selesai, dan yang kedua itu secara investor juga banyak yang masuk. Dan fungsinya apa? Mereka ngebuat transaksi ini, teman-teman semuanya, fungsinya agar frekuensinya ini banyak gitu. Frekuensi untuk apa, bro? Frekuensi itu, misalkan lu coba buka OLT lu di suatu sekuritas, di suatu broker ya, saham, of course. Lu buka ada satu yang namanya fitur running trade. Dan di situ kan banyak banget tuh saham yang keluar kan. Wah, saham ABCD, EFG, bla 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 sampai Z lah, pokoknya yang keluar banyak lah. Gunanya frekuensi ini adalah supaya saham yang sedang digoreng ini, supaya saham yang sedang di provide liquidity-nya ini muncul di running trade. Biasanya kalau suatu saham sering dan frequent muncul di running trade, itu trader-trader jangka pendek tuh biasa suka. Wih, ini saham lagi banyak yang ditransaksi ini, gue masuk ke sana lah. Biasa trader-trader suka. Itu fungsinya untuk menggait retail. Bisa jadi retail yang pintar, bisa jadi retail yang tidak beruntung. Oke, ini ada contoh chart ya, saham ya. Ini menurut gue langsung straight to the point aja, ini bandar yang jahat, ya kan. Jadi, wah ini pusing nih gue analisanya nih. Intinya adalah, wah nih sahamnya turun, ya kan. Tapi tiba-tiba di sini mungkin dia dapat order nih. Tiba-tiba di sini dapat order. Goreng saham gue dong sampai atas dong. Oke. Gua akan goreng sampai atas, gua akan mainin volumenya supaya kelihatannya menarik, gua naikin volumenya. Tiba-tiba ketika ordernya udah selesai, udah objektifnya sudah terfulfill, ya udah gua diemin. Bye-bye. Turun semuanya, volume tiba-tiba hilang. Kering semuanya tiba-tiba. Ya kan? Apakah lu mau masuk ke saham itu? Mungkin kalau lu nyalinya tinggi dibandingkan gue,
mungkin lu bisa masuk ke situ. Tapi karena gue nggak punya nyali setinggi lo semuanya, gue nggak akan masuk ke saham ini. Kan ini serem bro, ini sama aja kayak lu masuk ke sebuah mesin penghancur uang. Ya, karena lu nggak tahu ini harga saham akan bergerak kemana gitu kan. Dan satu yang lu tahu adalah bandar di sini adalah bandar yang kurang baik lah. Jadi bisa gue bilang itu adalah bandar keliling. Jadi bandar yang memang bahkan emiten aja nggak tahu mungkin ya kan, bandar ketika dia masuk ke sini terus dia naikin ke atas, emiten nggak tahu menahu, tiba-tiba dia langsung exit gitu loh. Apakah emiten senang dengan kayak gini? Jawabannya enggak, karena memang reputasi itu number one teman-teman semuanya. Dan habis itu objektif selesai, mereka akan jual dan mereka akan tidurin lagi sahamnya itu sampai habis. Dan ya sayonara, bye-bye gitu bagi kalian yang udah masuk di sini, retail FOMO, dan kalian akan terkena bye-bye-nya itu. Nah ini adalah satu contoh lagi teman-teman semuanya tentang bandar yang menurut gua kurang bagus ya teman-teman semuanya ya. Dia tuh ngebuat suatu chart ini, wah pokoknya ini kayak apa ya, kayak tusuk jarum gini nih teman-teman semuanya ya. Lu bakal dihabisin nih. Nih tusuk jarum. Jadi dia akan nyebarin info bagus ke pasar, weh beli saham ini nih, saham ini naik nih. Tiba-tiba lu masuk diguyur, boom. Tiba-tiba closingnya di bawah kan, makanya ekor-ekornya tuh gede-gede di situ. Ya kan? Wah masuk di sini retail, tiba-tiba wah guyur abis gitu kan duitnya. Di sini gue udah jamin 99% dari retail dan trader ini pasti gagal karena saham ini banyak makan korban biasanya gitu. Jadi bagi kalian harus hati-hati dalam memilih sebuah saham ya. Karena menurut gua nggak semua saham itu layak untuk diinvestasikan. Tapi kalau kalian memang sudah percaya dengan track record, percaya dengan emiten, percaya dengan manajemen, owner, dan macam-macam, ya silahkan aja masuk ke suatu saham itu. Nah ini juga contoh teman-teman semuanya. Menurut gua bandar saham yang kurang baik. Jadi sahamnya downtrend, ya kan. Terus tiba-tiba dinaikin juga nggak sampai naik tinggi banget, di sidewaysin sama dia, and then lu dikocok-kocok tuh, pakai jarum-jarumnya tuh, ya kan. Ini menurut gua, personally gua nggak akan masuk ke dalam suatu saham ini karena nyali gue dan adrenalin gue nggak terlalu tinggi untuk bisa berpacu ya. Karena ini menurut gue ini masuk saham ekstrim. Tadi bandar yang jahat, sekarang kita masuk ke dalam bandar yang baik ya. Jadi ini ada suatu contoh candlestick atau chart atau saham lah dari bandar yang menurut gue baik. Nah tapi kalau kalian nanya ke gue, bandar itu tuh bukan tipikal investor ataupun trader yang dia masuk ke dalam suatu saham terus tiba-tiba dia pengen untung di kemudian hari. Let's say dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bandar tuh is never like that teman-teman semuanya ya. Liquidity provider tuh punya jangka waktu main yang gue bisa bilang tuh long term lah. Jadi jangka panjang. Let's say mereka punya uang 1T, 2T, 3T, 4T. Mereka nggak akan expect, wah gue masuk saham ini hari ini, besok gue pengen untung 10%, 20% terus exit. It's never like that. Jadi mereka punya jangka waktu long term. Dan mereka don't mind untuk tahan 5-10 tahun dengan untung cuma 100-200%. Gitu. Dan itu mereka udah happy banget. Nah contoh misalkan di sini ya. Mungkin kalian sering ya bergaul sama teman-teman sekarang atau sering nongkrong sama teman-teman sekarang dan pembahasannya adalah saham gitu loh. Dan mereka sempat bilang gitu, misalkan contoh, gue masuk saham ini nih karena saham ini bagus secara info-info gitu kan. Akhirnya lu masuk ke saham ini, pasti di harga ini teman-teman semuanya di sini nih, ya kan. Tapi karena timeline lu adalah jangka pendek, ya kan, lu cuman pengen trading selama waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya sahamnya ternyata nggak langsung dibawa naik, dibawa turun dulu gitu loh. Karena apa? Karena bandar di sini sedang melakukan akumulasi. Dan bandar ketika melakukan akumulasi, dia tidak melakukan akumulasi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Gitu. Dan mereka bisa akumulasi dalam waktu 2-3 tahun. Dan bahkan kadang suka dibawa turun dulu nih kayak gini nih. Tapi pertanyaannya adalah kenapa si retail tadi itu kalah sementara si bandar masih untung? Dia bisa bawa sahamnya ke atas karena perbedaan timeline itu. Jadi makanya kalau kalian ingin invest di suatu saham, ya better invest ke saham yang memang kalian ngerti bisnisnya. Invest ke saham yang kalian ngerti ownernya dan manajemennya. Oke, ini ada satu contoh lagi ya. Cara bandar, bukan bandar lah, gue bisa bilang lah, ini liquidity provider yang menjaga sahamnya secara perfect ya, secara bagus ya teman-teman semuanya ya. Di sini kita lihat ini, wah harga saham udah naik ke atas tinggi nih. Terus tiba-tiba di sini ada yang namanya berita MSCI. MSCI masuk, volumenya tiba-tiba spiking tinggi. Ini FYI teman-teman semuanya, kalau MSCI itu dia punya 2 indeks. Yang pertama itu adalah MSCI Big Cap dan juga MSCI Small Cap. MSCI Small Cap ketika suatu saham masuk ke dalam indeks tersebut, dia akan mendapatkan fund flow sebesar 200 sampai 250 M. Kalau misalkan Big Cap itu kurang lebih 3 sampai 4 T. Jadi setiap dia melakukan rebalancing, dia akan mendapatkan fresh money tersebut. Nah, kalau di saham ini contoh, di sini ada MSCI masuk nih, teman-teman semuanya ya. Dan kebetulan saham ini masuk ke dalam MSCI Big Cap pada saat itu, ya kan. Dan dia mendapatkan volume sebesar 3 sampai 4 T. Gitu. Sementara volume-volume yang lain di sini kecil-kecil nih, kering-kering ya kan, nggak gede-gede. Di sini ada FTSE, ya kan. Di sini juga ada FTSE, bla 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 bla. Terus orang berpikir, wah udah masuk MSCI nih, wah udah masuk FTSE nih, udah selesai nih, gitu kan. Berarti sahamnya bisa dibawa turun dong ke bawah? Jawabannya enggak.
untuk saham tertentu, dia akan ditarik terus ke atas biasanya. Dan gua akan head off kepada emiten dan bos-bos di emiten yang bisa menjaga sahamnya tetap stay higher dibandingkan dari harga MSCI dan juga FTSE ketika masuk. Karena menurut gua, asing nggak boleh rugi at all cost. Karena ketika mereka rugi, mereka akan menilai bahwa pasar di Indonesia, pasar saham di Indonesia ini kurang bagus gitu kan. Makanya kalau kalian back in like Januari 2026 ini, banyak orang tuh heboh lah, bukan banyak orang heboh lah, memang udah cukup umum lah ya bahwa waktu itu tuh MSCI mengeluarkan berita yang cukup parah gitu kan, sehingga membuat indeks kita jeblok dalam. Gue bener-bener kagum dan gue bener-bener salut ketika sebuah emiten menjaga harganya tetap tinggi dibandingkan harga saat MSCI dan FTSE naik. Karena ketika mereka marah, mereka bisa outflow cukup besar, bahkan bisa sampai $60 billion, yang which is nanti gue akan jelasin di video lain. Nah di sini ada contoh sebuah emiten yang menurut gue liquid ya, juga dijaga oleh liquidity provider. Di sini di harga 1165, 1160, di sini ordernya tebal 29.986. Lo bisa kalian sendiri aja. Bisa tolong kalkulator gue nggak bro? Sini bro, HP gue. Sini, sorry. Lo bisa kaliin aja di sini, guys semuanya. Contoh, misalkan di sini adalah 1165. Order di sini let's say 30.000 ya, berarti kan 30.000 dikali 1165 terus dikali 100. Jadi di satu harga 1165 kurang lebih ada 3,4 triliun. 3,4 M yang ngantri di satu harga itu. Sementara di harga 1160 kita cek ya. Di sini juga ada 33.000 ya kurang lebih 3 sampai 4 M lah ya. Jadi per harga dia jaga dengan liquidity sebesar 3 sampai 4 M. Dan ini menurut gua sahamnya lumayan liquid ya. Untuk dana kurang lebih 10 sampai 50 M. Tapi kalau dana lu 1T kayaknya lu harus mikir-mikir lagi karena ini bahaya juga nih kalau misalkan lu entry-nya di satu kali hit, karena lu bakal makan antrian lantai yang cukup banyak nih kalau lu punya satu kali hit. Oke, ini juga contoh saham yang menurut gua cukup liquid ya. Ya kan, karena apa? Karena dia menjaga liquidity di sini cukup tebel. Ya, di sini ada 3 juta, 1,5, 1,2, 1,4, 1,3, dan di sini juga ada liquidity yang cukup tebel nih. Ini kalau gue ambil median ya, atau harga tengahnya yaitu di harga 242 dengan kurang lebih, kalau gue rata-ratain jumlah bitnya di sini 11114, kurang lebih 5 tambah 3, 8 gue akan diinin 242, let's say 8 juta kali 242 dikali 100. Nah, lu bisa lihat sini sendiri. Kurang lebih di sini ada 193 M di ke 5 lantai ini. Jadi ini 193 M bit yang menjaga harga saham tersebut agar tidak jatuh ke bawah. So, itu menurut gua adalah contoh saham yang liquid dan gua sangat highly recommend you guys untuk cari saham yang memang liquid. Kecuali kalau dana trading lu cuman let's say cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, kayaknya lu bisa masuk ke suatu saham yang nggak liquid lah sekalipun gitu kan. Tapi tetap ya teman-teman semuanya ya, kalau saham yang nggak liquid itu pasti gampang dinaikin dan juga gampang diturunin. Ketika saham gampang dinaikin dan gampang diturunin, berarti lu kemungkinan ruginya juga lebih besar dibandingkan ke saham yang susah dinaikin dan juga susah diturunin. Gitu. Karena only God knows apakah si bandar ini akan naikin sahamnya tinggi atau dia akan turunin setelah lu masuk. Kita nggak tahu. Ya. So, kita masuk ke kesimpulan real business versus dibandarin. Oke, gua akan memberitahu kalian ya perbedaan antara suatu saham yang memang bisnisnya gerak, dia bergerak karena ada value dari perusahaannya, harga sahamnya gitu kan. Dia bergerak karena ada corporate action dan macam-macam ya. Intinya kalian harus menganalisa suatu bisnis dan juga manajemen. Intinya kalian cek ini bisnis di sektor apa nih? Apakah sektornya lagi happening sekarang? Contoh misalkan sektor yang lagi happening itu sekarang apa ya? Kalau lagi perang ya berarti perusahaan yang sedang memproduksi atau melakukan distribusi oil gitu kan. Itu jadi suatu perusahaan yang eksotik sekarang untuk di bulan apa nih April 2026 ini. Dan dari segi manajemen kalian lihat proven track recordnya gitu kan, kalian lihat track record dari si bosnya, ownernya, direkturnya, komisaris dan macam-macam, apakah mereka capable untuk menjaga perusahaan mereka tetap growing dari tahun ke tahun. Terus yang kedua di sini juga ada modal. Wah, ini kedua di sini modal teman-teman semuanya. Intinya namanya juga capital market ya, capital market pasar modal gitu kan. Jadi intinya ketika kalian masuk ke pasar modal, kalian harus punya modal, baik itu sebagai emiten ataupun sebagai individual. Jangka waktu, timeline, biasanya bandar yang dalam quote on quote itu baik, itu mereka punya timeline yang cukup panjang. Mereka nggak beli saham hari ini tiba-tiba dijual besok atau lusa,
tapi mereka punya timeline yang cukup panjang, setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan itu akan leading to us to tujuan. Tujuannya apa? Si bandar ini tujuannya untuk index inclusion, apakah pengen masuk FTSE, MSCI, LQ45, IDX30, dan other indexes. Kan banyak ya indeks yang lainnya kayak Serika Hati, terus juga Islamic Index, dan macam-macam lah. Jadi itu semua memiliki poin positif dan juga fund flow-nya masing-masing gitu. Company growth ini artinya let's say dari revenue mereka ini growing, ya kan. Let's say tahun lalu revenue mereka 1T, tiba-tiba tahun ini menjadi 10T, artinya kan dia naik 10 kali lipat, which is itu sangat bagus gitu kan. Corporate action, apakah akan ada right issue gitu kan, apakah akan ada stock split, apakah akan ada yang namanya buyback, apakah akan ada yang namanya bagi dividen. Jadi corporate action juga menjadi suatu alasan baik ya, of course, alasan baik kenapa harga saham dinaikin. Kesimpulan buat teman-teman semuanya, invest into something that you understand, ya. Jadi lu harus berinvestasi ke sesuatu yang lu ngerti. Like kayak lu beli suatu barang, lu nggak mungkin lah beli suatu barang yang lu nggak ngerti gitu, kecuali kalau lu udah tajir belintir ke paper, apalah whatever lah gitu kan. Tapi kalau bagi gua akan menaruh uang gua ke suatu aset instrumen yang gua ngerti. Jadi kalau misalkan lu besok nawarin gue, Dit, mendingan lu bisnis batu bara, gue nggak bisa. Dit, lu bisnis konstruksi, gue nggak bisa karena gue nggak ngerti. Dit, lu bisnis F&B, oke, gue suka makan, tapi gue nggak ngerti bisnisnya, gitu loh. Gue suka makan, tapi gue nggak ngerti bisnisnya. Gitu. Jadi gue akan invest ke something yang gue memang understand, which is adalah saham, ya kan? Saham dengan beberapa sektor. Nah, gitu. Jadi gue harus menganalisa tersebut. Be patient, jadi lu harus sabar, lu nggak bisa besok tiba-tiba gue masuk saham, gue pengen kaya, gue pengen beli Lamborghini, gue pengen beli Ferrari, gue pengen beli Porsche, macam-macam. Ya bisa mungkin, tapi 5-4 tahun ke depan gitu kan, nggak bisa besok gitu loh. Jadi lu harus sabar. In-depth analysis before diving in, lu harus analisa fundamental, ya, technical. Trading plan juga harus jelas. Kalau misalkan lu masuk saham ini untuk apa, trading atau investment, kalau trading kalau dia udah jebol ke harga yang lu nggak suka, ya lu harus berani untuk cut loss. Kalau lu nggak cut loss berarti lu gitu intinya. Dan yang terakhir adalah heartless, ya. Heartless itu menurut gua adalah seni ya untuk kita bersikap bodoh amat. Contoh misalkan, gua beli saham A, gua beli karena value-nya bagus, fundamentalnya bagus, perusahaannya bagus, corporate action-nya bagus dan macam-macam. Tiba-tiba, even though ada berita yang positif tersebut, harga sahamnya turun, tiba-tiba turun gitu kan. Dan lu harus bersifat kayak, nggak masalah kan perusahaannya bagus. Ya udah, gue cicil beli lagi gitu loh. Gue cicil beli lagi, gue nggak peduli. Harga sahamnya mau murah, mahal, netral atau apapun itu, gue tetap beli karena gue percaya sama story growth-nya itu sangat tinggi. So, jadi ini adalah kesimpulan dari cara bandar goreng saham. Mungkin kalau lu cari YouTuber yang lain punya style yang berbeda, tapi ini adalah style gue untuk menganalisa suatu saham sebelum gue masuk. Tapi bagi gue yang paling penting adalah gue harus tahu dulu perusahaan yang gue invest ini perusahaan apa. Terlepas bandar atau apa, gue nggak perlu kenal bandarnya. Kalaupun gue kenal bandarnya, emangnya mereka akan ngasih tau ke gue objektifnya mau ke harga berapa? Enggak juga. Jangankan bandar, orang-orang yang lu nggak kenal aja, apakah mereka akan kasih tahu rahasia mereka? Enggak kan. Jadi gue akan invest ke sesuatu yang memang real, nyata, bisnis, dan juga gue harus punya trading plan yang jelas. So nggak peduli bandar manapun yang ada di saham tersebut, intinya kalian harus percaya kepada perusahaan tersebut, manajemen, dan owner. Gue Radit, and thanks for watching.